saya tetap budak. Walaupun hamba Tuhan, tapi di kasta aturannya saya budak. Saya bilang, istriku saya gengsi sekali ini. Ya, gimana biasa naik mimbar, kau ini taruh ke bawah di mesel. Waduh. Saya berdoa, Tuhan, saya semakin hari semakin naik. Kenapa kamu kasih turun saya ke bawah? Luar biasa. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Yeremias Lumedi. Asalnya dari Sulawesi bagian selatan. Itu desanya daerah saya daerah Talaut, dekat dengan Filipina. Miangas daerah saya dan lihat Filipina dekat sekali. Jadi kalau dibilang dikata saya setengah juga barat, tapi hidupnya tidak menunjukkan barat. Hidup biasa-biasa saja. Haleluya. Tapi saya luar biasa dengan Tuhan. Haleluya. Ya, tertawa saya teman, kalau tertawa saya gugup lagi. Iya. Saya melayani di satu desa sangat terpencil, jauh dari keramaian kota. Jadi di situ kita merintis dan kita berupaya membangun rumah Tuhan, dan suka duka begitu banyak. Tetapi puji Tuhan, saat ini saya sudah dikasih oleh Tuhan anugerah gereja, bantuan dari Amerika, gereja Baja. Dan saya bilang, Tuhan, sampai saat ini saya belum berbuat baik bagimu, tapi engkau sudah membuat yang terbaik bagiku. Karena aneh, jemaat saya 2 KK bisa punya gereja ukuran 11-14 ya? Iya, bisa tampung 400 orang. Itu karena siapa? Bukan karena gagahnya saya, tapi Tuhan yang memberikan. Saya anggap itu mujizat. Karena orang membangun dari keadaan yang tidak mampu itu mujizat. Kalau orang mampu membangun itu biasa saja. Tapi kalau orang tidak mampu, 2 KK bangun gereja besar ini mujizat. Dan saya merasakan mujizat Tuhan itu luar biasa. Sehingga dalam perjalanan kami itu mujizat Tuhan. Dan saya mengatakan terus terang, saya datang ke sini, saya gadi dusung saya. Karena jemaat 2 KK tidak mampu ongkos saya ke sini. Saya gadi dusung saya. Asal penting saya memenuhi panggilan gereja. Dan itu harus sebagai seorang murid patuh pada pemimpin. Saya patuh pada panggilan pemimpin. Dan saya harus hadir jauh-jauh. Dari saya tidak bermimpi injak ibu kota negara. Dan saya juga guru honor di satu sekolah namanya sekolah SMP, dan satu sekolah SMAK, sekolah menengah teologi. Saya guru di sana. Di SMAK saya ajar dogmatika, di SMP saya ajar PPKN. Saya honor 2 sekolah karena di desa itu anggap desa SDM-nya kurang, sehingga saya dipakai. Ya puji Tuhan, itulah anak Tuhan, berguna di mana tempat. Kita berguna. Jadi jangan saudara menyangka diri saya tidak berguna. Kita berguna. Kita berharga. Kita berharga. Orang desa itu berharga, berguna. Jadi jangan kita sendiri menyangka diri kita tidak berguna, itu kita berdosa. Kita katakan kita berguna bagi Tuhan. Kemudian tips pelayanan saya selalu bilang jemaat, karena kita di sana tidak ada musik seperti ini, saya anggap ini, sudah lumayan ini. Kita hanya garo-garo saja, itu apa? Garo-garonya apa itu? Gitarnya itu. Saya dulu cuma tahu 1 nada. Kalau sudah tahu saya ceng gitu, saya jalan. Nanti kamu nyanyi, saya ikut berbelakang saja. Kalau mirip, jangan tertawa, jalan saja. Tidak apa-apa. Itu pengalaman saya buka jemaat kecil. Dan memang tentang luar biasa. Romantika kehidupannya sama pahit manis seperti di sini. Jadi semua pendeta punya pengalaman dan kesaksian pasti berbeda-beda. Tapi kalau bilang sakit, saya juga sakit. Jadi kutuan harus sakit dulu ya. Sakit. Karena pikul salib itu tidak pernah senang. Maka itu saya mengalami ini dan saya sangat cinta Tuhan. Cinta, dan saya bahkan jatuh cinta kepada Tuhan. Iya. Kalau cuma cinta itu kurang terlalu, tapi harus jatuh cinta. Supaya Tuhan pun jatuh cinta kepada kita. Iya, hari ini saya jatuh cinta kepada jemaat semua ini. Maka jemaat juga cinta saya. Jatuh cinta dalam hal yang tulus ya, cinta agape. Jangan berpikiran yang fisik-fisik gitu. Iya. Eros. Saya ini banyak tertawa. Karena itu saya punya umur sudah hampir 42, saya tetap muda terus. Banyak tertawa. Saya ajak jemaat satu hari tertawa 150 kali. Supaya kelihatan muruman muka itu tetap awet. Tapi kalau angin lewat jangan dulu tertawa, nanti orang nilai salah. Kemungkinan sudah SKM, Sinta tidak mengong. Tertawa yang wajar-wajar ya. Jangan lihat sapi lewat tertawa, itu udah bahaya itu. Itu sudah lain cerita. Ya, saya ajak jemaat gitu. Karena hidupnya pas-pasan, jemaatnya kecil, semuanya serba kekurangan, maka modal utama senyum dulu. Saya berpegang pada Amsal bilang hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang patah mengeringkan tulang.
Begitu modal pertama segala sesuatu bisa berjalan kalau kita senyum, kita bersuka cita. Maka yang berat akan menjadi ringan. Itu yang saya pakai. Gereja yang kita bangun, saya kerja juga, kerja mati-matian, bukan main-main. Dan semua karena cuma 3 orang yang kerja, begitu giliran kerja. Jadi akan saya bilang, aduh jemaat saya encok, belakang saya sudah parah ini. Imam pendeta ikut Tuhan jangan kata-kata begitu. Maju, iya, saya urus lagi, maju lagi, cetak batako. Puji Tuhan. Sama dengan saya ke wilayah ini, Pak Sofyan. Kita dapat gereja sama-sama. Jadi puji Tuhan, ada 3 gereja di Halbar, 1 sama saya di Ibu, 1 juga ada di Ibu Selatan 2 dan daerah Buo 1. Ada teman saya sementara masih naik burung merpati dari sana kemari entah bagaimana. Tapi sebentar akan tiba lagi. Dia juga dari pelosok yang sangat jauh. Tinggal daerah yang berdalaman yang kalau musim ombak dia terpisah kemana-mana. Iya, mau makan juga harus dengan perahu. Tapi kalau ombak dia berpuasa sudah karena tidak ada makan. Iya. Jadi memang ya tadi saya terlepas dengan Pak Gembala. Saya pikir-pikir beda-beda tipis pengalaman kita. Beda-beda tipis. Iya, itulah. Jadi semua yang pasti mengalami ini. Tetapi Tuhan bilang Dia tidak akan membiarkan kita mengalami sampai di luar kekuatan kita. Di situ Dia akan tolong. Dan saya percaya hari ini saya berdiri di sini, saya jangan satu orang bilang sukawin kok belum, saya kasih tahu saya sukawin. Saya sukawin, saya bini 2. Itu bilang, ih pendeta kok bini 2. Cuma 1 sudah meninggal. 1 sudah meninggal. Meninggal saya kawin lagi, maka ada 2. Tapi 1 Tuhan sudah panggil. Jadi orang kaget itu pendeta kawin 2. Ya, kawin 2 tapi 1 sudah meninggal. Saya kawin lagi. Haleluya. Jadi istri yang pertama orang Toraja. Orang Tator. Siapa orang Toraja sih di Kebang? Toraja? Orang Toraja itu kalau bicara tua, termasuk kasar juga. Baru dari bapak mantu saya ini turunan kerajaan, jadi memang saya itu kalau ke Toraja dulu di bawah, dulu di atas, karena ada pembagian kasta di sana. Saya tetap budak, walaupun hamba Tuhan, tapi di kasta Toraja saya budak. Saya bilang, istriku saya gengsi sekali ini. Ya, gimana biasa naik mimbar, kau ini taruh ke bawah di mesil. Waduh. Saya berdoa Tuhan, saya semakin hari semakin naik. Kenapa kamu kasih turun saya ke bawah? Luar biasa. Tapi ya, itulah kondisi budaya. Kita harus patuh juga tuh beradaptasi dalam lingkungan supaya kita diterima dengan baik. Itu barangkali kesannya seperti begitu. Istri pertama anak yang 4 lalu dead, artinya meninggal. Tuhan panggil, tapi panggil selamat karena dia juga hamba Tuhan. Dia pendeta duluan dari saya, kemudian dia ajak saya untuk sekolah pendeta, kemudian saya selesai wisuda, dia meninggal. Rupa-rupanya rencana Tuhan berjalan seperti itu. Lalu saya dalam tahun 2011 meninggal, kemudian 1 tahun kemudian saya menikah lagi, istri juga pendeta lagi. Saya pernah dijodohkan oleh seorang camat, ipar saya camat, belum kawin. Tapi saya bilang saya tidak mau. Dia bilang, oh kamu banyak duit, ada otodinas semua, rumah mewah. Saya tidak mau. Iya, camat. Bayangkan, ipar saya belum kawin setelah adiknya saya punya istri meninggal, iparnya saya mau sama saya. Camat, tapi saya bilang saya tidak mau. Karena saya bilang saya mau perlu orang yang topang pelayanan. Harus saya nambah Tuhan. Karena saya tidak mau saya jatuh di dunia ini akibat hal-hal seperti itu. Saya mau di dunia saya selamat, sampai di sana saya selamat. Saya pilih hamba Tuhan. Dan sekarang sudah punya anak 2. Jadi kesaksian. Saya punya istri pertama, anak semuanya perempuan. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istri kedua saya minta anak laki-laki. Lalu istri saya bilang, ini baru baku dapat kok saya minta anak laki-laki, bagaimana? Belum ada tanda-tanda ini. Saya bilang, tapi iman itu kan segala sesuatu yang tidak dilihat, namun kita percaya, itu tetap terbukti nanti. Lalu waktu Natal, saya punya tema, Natal itu Immanuel. Lalu saya waktu saya bersaksi. Lalu undangan saya itu banyak. Ada gereja-gereja tetangga yang hadir, saya bilang, tema Tuhan, hari ini saya katakan di mimbar, saya punya istri ini, anak laki-laki dan melahirkan, namanya sesuai dengan tema Immanuel. Tuhan nyatakan ini. Akhirnya anak saya melahirkan laki-laki dan namanya Immanuel. Saya ulang-ulang kali merasakan mujizat itu luar biasa. Ya, saya tidak tahu di kota ada mujizat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di desa banyak mujizat. Saya tidak tahu.